short journey gitu. Jadi ya emang ini kayak ala-ala rider ya, kayak riding motor gayanya. Cuman ala aku aja pakainya gimana gitu. Nih yang bikin langsung dari Jeffrey. Oh iya. Kebetulan banget sih ini koleksi kita di kuartal 4 2022 kemarin ya. Jadi si temanya itu ya short journey itu perjalanan singkat tapi tetap asik dan bisa di-combine sama outfit denim kita gitu. Jadi ya balik lagi, Oksigen ini kan udah kita berharap menjadi bagian dari hidup ya kita ya. Jadi walaupun adventure ataupun activity yang berhubungan sama di petualangan kan nggak menutup batasan untuk kita pakai denim. Kembali lagi dengan aku, siapa lagi kalau bukan Cikita. Nah, kali ini aku mau ngobrol-ngobrol santai nih, karena kan kalau di sini nih jam berapa nih? Jam 4 sore gitu ya, waktunya enaknya tuh ngobrol-ngobrol santai. Tapi sebelum ngobrol-ngobrol santai, kalian harus lihat dulu bajuku. Keren banget kan? Nah, ini tuh dari Oksigen Denim, lagi kolaborasi sama Ngaco, guys. Nah, kali ini aku mau ngobrol-ngobrol nih sebelumnya ya. Mau tahu siapa bintang tamunya? Halo kakak-kakak. Halo. Kenalin dulu dong. Soalnya kan ini tamunya ada yang ganteng banget gitu kan, kayak Jin BTS. Yang satu kayak Lisa Blackpink gitu kan, yang rambutnya masih pendek banget kan gitu. Bisa perkenalan diri dulu biar teman-teman pada tahu, Kak. Siapa dulu? Oke. Hai, aku Cici. Aku leader dari marketing communication di Oksigen Denim. Halo, nama gue Jeffrey. Nah, gue sendiri sih kalau untuk di Oksigen, creative director untuk di produk dan konsep di toko sampai ke tampilan visual toko. Oke. Nah, kakak-kakak udah keren banget ya jaketnya. Sekarang aku mau nanya nih, ini tuh bajunya tuh, denimnya tuh temanya apa sih Kak kalau yang Kak Cici pakai nih? Nah, kalau yang ini kan fast ya, fast denim nih. Ini sebenarnya coming soon masih. Sebenarnya salah satu koleksi ada namanya short journey, gitu. Jadi ya emang ini kayak ala rider ya, kayak riding motor gayanya. Cuman ala aku aja pakainya gimana gitu. Nih yang bikin langsung dari Jeffrey. Oh iya, keren banget. Kebetulan banget sih ini koleksi kita di kuartal 4 2022 kemarin ya. Jadi si temanya itu ya short journey itu perjalanan singkat tapi tetap asik dan bisa di-combine sama outfit denim kita gitu. Jadi ya balik lagi, Oksigen ini kan udah kita berharap menjadi bagian dari hidup ya kita ya. Jadi walaupun adventure ataupun activity yang berhubungan sama di petualangan kan nggak menutup batasan untuk kita pakai denim gitu. Keren banget. Terus mau nanya nih, kakak-kakak kan kerja di Oksigen Denim nih. Biasanya nih kalau misalkan ada waktu-waktu istirahat, kakak ngapain sih? Misalkan pasti kan ada jam istirahat dong. Apakah mungkin dengar musik atau mungkin mukbang, makan apa, makan samyang gitu? Aku nonton, udah pasti YouTube, nonton mukbang, nonton Korea, udah pasti. Terus apa lagi ya? Ya gosip-gosip. Gosip-gosip. Ampun, emang seneng gosip sih. Kalau kakak Jeffrey sendiri? Kalau gue pribadi sama anak-anak tuh suka ngadain waktu khusus ya. Nah, kebalik nih. Kita tuh istirahatnya bukan jam 12. Nah, kita biasa istirahat tuh dari jam 5, teng itu pokoknya ada habit di mana kita harus break dulu apapun yang lagi kita kerjain. Dan pokoknya kita break. Nah, itu buat refreshment. Nah, kita pokoknya beli makanan apapun yang lagi kita pengen, udah kita makan tuh. Waktunya dari jam 5 sampai jam 7.
Jadi nggak terpaku misalkan jam istirahatnya harus jam segini atau Nggak. jam segini. Nggak. Terus karena aku lihat ya kakak-kakak ini, karena aku juga kemarin datang ke Rawamangun langsung ke outletnya di Oxygen Denim, itu mukanya tuh kayak cerah-cerah, fresh, terus pakaiannya juga pakai denim kayak gini. Memang seragamnya harus pakai Oxygen Denim. Sebenarnya kalau di tim aku sendiri di Markom, sebenarnya tuh kita tuh ada culture gitu. Dari Senin sampai Jumat kita bikin nih, misalnya contoh ya, hari Senin kita bikin denim day, contohnya kayak gitu. Terus Rabu kayak apa ya, pokoknya all about fashion, apa tuh bebas. Jumat itu bukan tentang fashion, misalnya kita bikin culture, kita yuk bawa bekal apa, misalnya yang benar-benar autentik, kayak misalnya pas zaman SD tuh ya, kayak kita kan suka bawa mie goreng yang di tempat makan. Kalau udah siang kan kita buka kecetak sama tempat makannya dong. Kita kadang-kadang suka bikin apa ya, culture-culture atau bawa makanan yang emang apa ya, bener-bener back buat kita ingetin masa dulu aja gitu. Jadi kayak ada culture khusus lah kita bikin kayak gitu, kebudayaan. Jadi kayak ya biar sebenarnya biar udah capek kerja, tapi kita harus tetap apa nih ya yang bikin tetap kita fun dan mau datang ke kantor gitu sebenarnya. Soalnya pas aku datang memang kakak-kakaknya seru-seru, terus mukanya fresh gitu, terus solid banget ya kayaknya kelihatan ya di denim Oxygen. Kayak biasanya kan kalau mungkin di beberapa tempat tuh kayak apa ya, sendiri-sendiri gitu. Kalau kemarin ketika aku main ya langsung ke Rawamangun kemarin, kakak-kakaknya tuh kayak berbaur terus ketawa. Apalagi kemarin kakak ulang tahun kan. Oh iya benar. Happy birthday Kak Cici. Thank you. Tanya dong yang keberapa gitu. Oh iya, kalau boleh yang keberapa? 17. 17 ada tambah nggak? Tambah berapa? 17. Kalau bisa dimudahin lagi. Iya, karena kemarin juga aku ketika main pas Kak Cici ulang tahun, aku diundang kayak yuk kita bantuin surprise gitu. Iya, jadi tuh pada ngasih surprise, kaget banget nih apa sih tiba-tiba gerusak-gerusuk sendiri gitu. Tapi memang seru banget sih, aku ngerasain vibes happy-nya dari kalian semua ketika main ke sana. Terus yang bikin aku seneng itu kakak-kakaknya baik banget, ramah sama aku. Yang kedua juga tempatnya tuh Kak unik banget, kalian harus datang. Itu Kak, sofanya pertama kali Kak, aku ngeliat sofa bener-bener dari bahan denim. Dan itu katanya dari bahan yang udah nggak dipakai kan? Iya bener tuh. Jadi mau ngelanjutin? Ya sebenarnya ngelanjutin apa program kita ya, yang apa sustainable fashion tersebut gitu. Karena kalau kita bisa lihat di perkembangan brandnya khususnya denim gitu kan, brand yang paling banyak menghasilkan limbah itu kan adalah di denim ya. Enggak dari potongan fabriknya aja sebenarnya. Gitu, dari mulai apa dampak pencemaran lingkungannya sendiri gitu. Terus udah gitu denim ini kan susah dilebur ya. Betul, gitu. betul. Nah, jadi ketika kita melihat momen itu, alangkah lebih baik ketika kita bisa memanfaatkan nih si bahan-bahan yang seharusnya tadinya itu menjadi limbah, kita daur ulang lagi menjadi sesuatu hal atau sesuatu produk yang bisa kita pakai lagi gitu. Nah itu ada di line up di Your Denim kita gitu. Tapi aku mau nanya, mungkin ada nggak sih dari beberapa netizen kita nih, kan terkenal ya netizen Indonesia kadang-kadang cabe banget kan ininya, komentar-komentar pedas kayak ngapain sih komentarnya terlalu kreatif. Iya, terlalu saking kreatifnya gitu kan. Ada nggak sih dapat komentar-komentar gitu yang kenapa sih harus pakai bahan dari, mohon maaf ya, dari bahan bekas gitu, kayak nggak modal kah atau apa? Terus gimana caranya kalian nih kakak-kakak buat nanggepin orang yang mengomentari kayak gitu? Nah, Itu itu paling kita sih sebenarnya nggak terlalu ini ya Ci, kalau ke situnya ya. Kita benar-benar nggak mikir banget sampai ke situ, cuman emang pasti kan ada ya komen kayak gitu. Ya kita bawa bercanda aja, tapi memang so far sampai saat ini emang aman sih, untungnya nggak ada komen-komen. Aman. Oh ya, jadi belum sampai saat ini belum ada yang komen. Iya, even pun ada, ya kita ngebawanya tetap yang ringan lah, terus jawabannya tetap yang emang sepantasnya kayak gitu. Karena walaupun definisinya tetap mungkin secara mindset ketika ini bahan sisa, bahan daur ulang aman atau enggak ya, kan pasti kan muncul nih pertanyaan kayak gitu. Nah maksudnya di balik itu semua pun kita kan sebenarnya punya standar nih secara treatment, secara penjagaan quality kita juga gitu. Walaupun notabene itu si
barang adalah reuse gitu kan, bahan yang kita berdayakan kembali, tapi tetap ada treatment di mana standar itu tetap kita lakukan di dalam si produk tersebut gitu. Jadi quality, apalagi kebersihan ya, kan ini kan soalnya reuse ya. Iya. Jadi ya tetap kita perhatiin lah, jadi masih yang pantas untuk digunakan atau dipakai. Jadi nggak sembarang nyomot aja gitu. Dari kualitas dan kebersihan juga tetap harus dijaga ya kayak. Benar. Tapi aku juga ketika aku main nih di Oxygen Denim kemarin, barang-barangnya juga cakep-cakep Kak. Aku pun nggak nyangka kalau itu memang, mohon maaf ya, bahan dari daur ulang jeans yang udah denim yang udah nggak dipakai gitu loh. Itu benar-benar nggak kelihatan sama sekali. Kalau untuk menurutku pribadi ya, berarti kakak-kakak ini Denim Oxygen ini benar-benar menjaga kualitas banget kan berarti. Terus ada rencana event kedepannya lagi nggak Kak? Kayaknya sih bakal ada, tawaran juga ada, cuman nanti masih coming soon kali ya gitu. Tapi kemungkinan kita tuh emang lagi aktif banget di acara-acara activation kayak event gitu kan. Jadi mungkin next-nya pun pasti kita ada lagi event. Seru banget ya. Terus aku mau nanya Kak, value terpenting dalam pembuatan Oxygen Denim tuh kayak gimana sih Kak? Iya, nah kalau ini nih agak menarik sih pertanyaannya. Karena kebetulan kemarin Mbak Cika udah lihat sendiri dari tampilan toko kita sampai ke vibes produk kita tuh kan seperti apa ya. Yang kita tampilin di dalam tokonya Oxygen Denim gitu. Dan kemarin pun udah bisa langsung ketemu nih sama Pak Yopi sebagai co-owner-nya Oxygen Denim gitu. Kalau misalkan ditanyain tadi tentang value-value yang ada di Oxygen. Sebenarnya saya bisa ngejawab itu dari pertanyaannya Pak Yopi ke Mbak Cika yang Pak Yopi ngasih jaket denim ke Mbak Cika gitu kan. Yang bisa menjawab itu si produknya sendiri. Nah, kenapa sih Pak Yopi bisa sepede itu sama bisa seyakin itu? Sama si produknya itu bisa bicara sama kita gitu kan. Karena menurut gue pribadi kan, gue nih sebagai creative director ini kan baru join mungkin belum lama lah gitu. Tapi dalam mungkin beberapa tahun belakang kemarin nih, wah si Oxygen Denim ini menurut gue emang itu adalah bentuk value dari Pak Yopi itu sendiri. Dan kalau misalkan bisa gue jabarin nih, apa sih yang dimaksud value itu? Nah, ada 3 value yang kuat banget, yang benar-benar ini bikin Oxygen tuh bisa bertahan sampai sekarang gitu. Nah, contohnya apa? Passion, abis itu craftsmanship, terus abis itu dedikasi. Jadi 3 value ini menurut gue bikin Oxygen bisa bertahan dan bisa dapat customer loyal yang sampai sekarang tetap setia pakai outfitnya Oxygen Denim gitu. Nah, kalau misalkan dari 3 value tadi, apa sih maksudnya? Gitu. Nah, yang pertama dari dedication. Dedication itu dedikasi dari ownernya Oxygen sendiri dalam membuat atau menjalankan brand ini gitu. Jadi dedikasi terhadap hasrat dan gairah mendirikan sebuah brand denim itu emang udah terbentuk kuat banget dari awal gitu. Nah, itu yang pengen Pak Yopi tularkan ke tim nih. Gimana caranya kita membuat sesuatu tuh deep-nya itu berasa. Jadi kayak setiap kita melakukan launching produk atau launching koleksi itu selalu ada storyline-nya, storytelling-nya kuat. Jadi maksud dan tujuannya itu tetap dapat gitu. Jadi secara penikmat atau customer loyal Oxygen tuh berasa, wah, emang ini nggak salah nih gue milih brand ini gitu. Nah, yang kedua, passion. Passionnya Pak Yopi itu bisa tergambarkan dan bisa dilihat dari tim-tim yang Pak Yopi bentuk itu gitu. Karena Pak Yopi ingin si Oxygen Denim ini sebagai, ini mungkin ini ya secara analogi aja gitu. Ketika negara lain nanya, misalkan USA kita tanya, atau kita istilahin Amerika Serikat,
punya brand denim apa? Levi's. Nah, mungkin negara-negara yang lain pun punya nih brand-brand andalannya sendiri di section denim. Nah, di Indonesia ketika orang nanya Indonesia brand denimnya apa sih? Oksigen denim. Nah, itu passion yang memang benar-benar konsisten dipertahankan oleh owner kita. Oh, Dari bagus awal. banget sih Kak visi misinya. Gitu. Nah, yang ketiga tadi dedication, passion, craftsmanship. Nah, craftsmanship ini lebih ke keahlian. Jadi udah dedikasinya ada, passionnya juga kuat. Habis itu diiringi dan diimbangi sama keahlian. Nah, keahlian ini bukannya berarti keahlian dari personal pribadi owner atau tim yang ada di dalamnya gitu. Kalau itu sudah ditularkan oleh owner kita. Nah, keahlian ini seperti Oksigen memproduksi barang kayak ini memang benar-benar dari orang yang dipilih dan terbentuk chemistry-nya terlebih dahulu gitu. Baru kita yakin bahwa oke, kita bikin produk di kamu deh. Kita bikin produk di kamu Jadi deh. nggak salah pilih orang. Jadi gitu kita kan. jadi kita nggak bukan sembarang pilih juga. Jadi kayak kita bentuk di awal tuh kayak hubungan unik dulu. Oke. Nih kita ketika sudah klik, oke, kita percaya kamu yang ngerjain section ini, kamu ngerjain yang section ini. Oh, berarti Oksigen denim tuh sangat dibuat benar-benar apa ya? Istilahnya tuh benar-benar biar orang tuh nyaman, percaya. Jadi benar-benar dibuat ini banget ya kayak. Jadi connection itu penting ya. Iya. Sama trust. Sebenarnya kayak sama kayak brand kita. Jadi ada connection dan trust-nya gitu. Oh iya ya, maksudnya biar setia lah gitu. Terus aku juga senangnya dari Oksigen denim karena ini 100% itu benar-benar dari semua bahannya segala macam itu ya produk Indonesia punya gitu ya. Karena kita juga ingin gitu produk-produk Indonesia tuh benar-benar maju gitu supaya produk Indonesia tuh keren-keren loh Kak, nggak kalah sama benar. yang lain. Betul. Lokal Setuju brand tuh nggak? banyak banget sekarang yang bagus-bagus nggak kalah sama brand luar. Jadi Iya. jangan pernah malu pakai brand lokal sebenarnya. Iya. Betul, apalagi kan kalau misalkan kayak dari aku nih pakai dari Oksigen denim, aku juga turut bangga karena ini buatan Indonesia gitu, karya-karya anak-anak Indonesia, bener kan Kak? Kita juga bisa bisa terkenal di luar negeri gitu. Kalau kita juga punya brand bagus gitu, bener nggak kan Kak? Iya. Betul, betul. Gitu. BTW kakak ini aku ngelihat kayak mirip siapa gitu, tahu nggak mirip siapa Kak? Mirip ini loh penyanyi zaman dulu, nggak zaman dulu banget sih. Penyanyi cilik kan pasti kan. Bukan, siapa sih Kak yang selamat tinggal? Aduh, aku lupa namanya. Oh, mirip Elo. Astaga, Elo. Iya, tahu Elo kan Kak? Tahu kan? Cuman ini versi. Cowoknya. Iya dong. Iya, mirip banget. Kalau Kakak mirip siapa ya? Entar, aku mau nanya. Nama Kakak kan Kak Cici. Itu Cici tuh panggilan Panggilan. atau nama aslinya siapa? Mahadewi Citrawati. Citrawati. Sebenarnya aku tuh emang dipanggilnya tuh Citra gitu kan. Cuman biar kayak ya udahlah biar gampang aja Cici gitu. Oh, aku kira Cici tuh nama asli gitu kan. Karena unik. Biasanya kan Cici-Cici tuh kayak manggil kita kakak gitu. Iya, Kakak, benar, gitu. benar. Lucu, unik banget. Kalau Kakak nama asli? Kalau gue nama asli Jeffrey. Nggak ada mau nama ini gitu Kak, nama kayak Kak Cici gitu Nama ada. panggung ya. Nama panggung gitu. Nama panggung. Kebetulan nggak pernah dapat kesempatan panggung sih, manggung. Jadi nggak punya nama panggung. Siapa tahu nanti di event Kakak bisa sekalian promosi Oksigen denim, sekalian memperkenalkan dirinya, siapa tahu jadi terkenal gitu kan. Amin. Biar dapat nama panggung gitu, biar terkenal. Oh, ada Oksigen denim tuh ada Kak Cici sama yang lain-lainnya gitu kan. Terus aku mau nanya nih Kak, apa sih Oksigen denim ini tuh selain kemarin tuh aku inget aku tuh pas wawancara sama siapa aku? Pak Yopi itu ada sustainable, ada apa lagi ya satu? Oh, sustainable, comfortable, sama durable. Durable. Nah, kalau si durable ini pernah nggak sih ada yang ngalamin yang kan diklaim itu katanya terkuat di Indonesia, salah satunya di Indonesia, tapi pernah nggak sih dapat kayak komplain gitu dari customer yang ini mah bohong, terus gimana Kakak cara nanggapin kayak customer atau netizen yang kayak gitu? Pasti kan ada aja gitu kan. Oh, iya. Jadi sebenarnya kita itu udah ada sistem ya. Maksudnya udah ada cara. Jadi kayak kita tuh emang misalnya biasanya kebanyakan by DM ya, Instagram.
kita udah tahu nih, kita konfirmasi dulu produknya yang mana, pesanan yang mana gitu. Terus baru kita get back lagi nih ke tim operasional, atau kita info biasanya ke tim kreatif, misalnya ada part yang ini nih gitu, atau enggak ternyata dari yang mungkin ada pesanan ini, cuman sebenarnya sih kebanyakan nggak yang produknya bermasalah. Terkadang kan ya juga ada X factor nih, tiba-tiba di tengah jalan, ini bukannya nggak mungkin loh, ternyata kita baru tahu misalnya ada yang ditukar atau apa, ternyata yang rusak ini sebenarnya bukan kita kirim nih yang ini gitu. Itu tuh pernah loh kejadian di kita kayak gitu. Even pun makanya kita selalu bilang kalau produk kita trusted banget, kita sampai kasih jaminan seumur hidup gitu. Kalau jaminan seumur hidup. Jadi kayak kalau emangnya pun ada yang reparasi kecil, misalnya kancing copot, kita tuh bisa benerin itu gitu. Kita punya alterationnya gitu. Misalnya kayak jahitannya pengen dibenerin, kita juga bisa. Nah tapi masalahnya kita jahitannya kuat banget. Alhamdulillah belum ada yang itu ya komen soal jahitan itu sendiri. Berarti Oksigen Denim itu bagus banget berarti ya, sampai detik ini alhamdulillahnya belum ada yang komplain. Semoga nggak ada, semoga dapat komentar yang baik-baik semua dan makin banyak yang beli, makin banyak yang suka. Karena aku sendiri kemarin kan dicobain tuh sama Pak Yopi kan, kayak kenyamanannya segala macam. Aku sih merasa very very comfortable banget sih pakai itu, apalagi kan kemarin kita nari tuh Kak. Nari gimana cobain pas nari? Itu bener-bener kayak nggak kerasa kan, biasanya kalau denim yang lain yang aku rasain ya itu kayak susah untuk gerak. Tapi ini pure, aku ngomong jujur, ini tuh nggak ada beban sama sekali dan nyaman-nyaman aja. Bukan karena memang aku di sana pengen promosiin, tapi ini pure jujur aku sih Kak gitu. Apalagi aku turut bangga karena itu nggak ganggu gerakan, nggak ganggu sama sekali, serius. Aku bener-bener rekomendasi deh kalian beli, apalagi kan ini produk lokal Indonesia 100% gitu. Nah Kak, karena kakak dua-dua nih yang ganteng dan cantik ini nih sudah di Oksigen Denim dan ini produk lokal. Ada nggak sih pesan buat orang-orang yang lagi berusaha produk lokal supaya mungkin biar sesukses Oksigen Denim atau apa gitu? Ada nggak? Mungkin kalau dari gue pribadi lebih ke 3 poin atau 3 value yang tadi gue sempat sampaikan aja gitu. Jadi ada passion, dedication sama craftsmanship yang selalu dijadiin landasan atau value gitu untuk menjalankan sebuah brand atau membuat sebuah brand gitu. Karena dengan 3 poin yang tadi itu gue yakin banget gitu, nggak ada brand yang nggak bisa survive gitu, apalagi kita lokal brand yang selalu bisa survive gitu dari kemarin kan. Nah dengan yang tadi kekuatan produk yang kita punya, habis itu trust dari customer kita sendiri, nah itu udah jadi alat buat kita bisa berkompetisi dengan brand-brand yang internasional brand juga gitu. Jadi kayak misalkan kemarin contohnya ada kasus thrifting ya, kita kan sama-sama tahu ya. Terus Oksigen juga sempat jadi narasumber buat di Kementerian UMKM juga kan gitu. Nah dari situ aja mungkin maksudnya dari pemerintah itu bisa ke arah baik gitu. Jadi kayak ngapain kita pakai brand atau mungkin barang thrifting lagi kalau misalkan kita punya quality di brand lokal kita tuh seperti ini gitu. Jadi kita butuh usaha juga untuk membangun kepercayaan kepada market kita terutama di Indonesia supaya produk kita tuh nggak kalah juga gitu. Contohnya kayak produk yang gue terapin di Oksigen Denim gitu. Dari mulai quality sampai ke look itu benar-benar nggak kalah gitu dari international brand gitu. Karena kalau kita ngomongin industri fashion ya gitu, memang secara kiblat seluruh brand di dunia tuh selalu pakai ke internasional gitu kan. Misalkan kayak ya trend forecast gitu, atau mungkin fashion show gitu kan. Nah itu mungkin asas-asas mungkin yang bisa diterapkan. Tapi sebenarnya brand di Indonesia ini punya siklus atau punya iklim yang unik gitu, yang nggak sama sebenarnya sama di brand luar gitu. Jadi sebenarnya kita punya kesempatan untuk membangun budaya kita sendiri. Tapi yang penting 3 value tadi tetap
terapkan di dalam brand tersebut. Gitu. Jadi jangan hanya sekedar gue pengen bikin brand nih, udahlah bikin aja lah gitu. Tapi sustainnya itu nggak akan lama. Nah, jadi buat apa kan? Betul. Jadi mending yang kita munculkan atau kita terapkan dari awal tuh 3 value tadi: passion, dedication, sama craftsmanship. Itulah teman-teman. Mantap pokoknya. Terus aku mau nanya, ingat gak Kak, tahun lalu tuh ada yang lagi viral itu kalau nggak salah namanya Citayam Fashion Week, tau nggak sih? Citayam Fashion Week. Itu kan maksudnya sebuah fenomena. Iya, sempat fenomenal. Tapi sempat nggak kalian atau dari tim kalian atau ada talent-talent gitu yang pakai oksigen ini turun ke jalan itu? Sebenarnya itu fenomena itu yang tadi gue bilang, kita kan nggak mungkin nggak terinfluence sama tren yang ada di luar ya. Nah, sebenarnya Indonesia menangkap itu sebagai apa, gitu kan? Nah, contohnya Citayam Fashion Week itu sebenarnya kalau dari kacamata gue sendiri adalah sebuah aksi yang mereka lakukan ketika mereka dapat info dari luar tuh, oh ternyata fashion tuh seperti ini, gitu kan? Tapi tidak ada value yang diterapkan tadi, passion, dedication, sama craftsmanship. Nah, eksekusinya seperti itu. Oh, oke. Jadi ya definisi Fashion Week itu kan sebenarnya nggak seperti itu kan. Nggak hanya catwalk, jalan-jalan kayak gitu-gitu. Terus pamer outfit, terus tapi tidak tertata dan tidak terkonsep. Gitu. Sebenarnya kan ada lagi esensi sebuah Fashion Week di dalamnya gitu. Jadi Oksigen Denim tuh benar-benar bukan hanya sekedar kita bikin brand lokal ya udah dijual, tapi benar-benar mementingkan dari semua aspek gitu ya. Keren banget nih, patut tepuk tangan dong buat Oksigen Denim, keren banget Kak. Nah itu teman-teman, makasih Kak udah datang ke sini dan aku tetap terpesona dengan denimnya yang keren banget dan katanya bisa custom ya kalau misalkan bisa. Kita bisa custom. Keren banget. Soalnya jarang banget Kak ada denim yang biasanya kan kalau kita ke store kita cuman ya udah kita milih gitu. Ambil aja yang ada. Kadang-kadang ukurannya kebesaran lah atau kekecilan lah atau misalkan gimana, kalau kalian bisa custom kan? Bisa custom, misalnya kita juga ada patch, terus ada sashiko. Jadi kayak mau ditambahin sendiri jahitannya tuh bisa kayak gitu, atau enggak kayak ditambahin patch atau apa, pengen di destroy juga bisa gitu. Keren banget. Kalau aku misalkan nih pengen custom nih buat fitting, bisa kan datang nanti? Bisa. Di mana nih Kak kalau aku mau datang? Kalau misalnya mau custom nih ya, kita tuh sebenarnya ada special treatment ini di flagship store kita yang di Rawamangun gitu. Itu sebenarnya salah satu sebenarnya flagship store yang paling baru lah gitu. Kita ada independent store kan yang di Kebun Kacang. Nah yang bedanya apa sih gitu? Kalau flagship store itu benar-benar kita mau kasih experience ke teman-teman yang datang ke sana gitu. Salah satunya adalah dengan Do Your Denim, yaitu custom denimnya sendiri. Keren banget. Kalau misalkan teman-teman pengen lihat nih di sosial medianya, bisa Kak kasih tahu Instagramnya apa? Instagramnya oksigendenim.official. Terus kita ada TikTok juga, Oksigen Denim. Bisa cek juga websitenya. Pokoknya kalau misalnya kalian udah buka Instagramnya, itu udah semuanya bisa diakses gitu. Jangan lupa follow TikToknya, Instagramnya, dan jangan lupa check out di keranjang kuningnya ya. Di e-commerce-nya juga ada Shopee, Tokopedia, website juga ada. Jangan lupa di check out ya teman-teman. Makasih Kak udah datang ke sini, Thank you. udah ngobrol-ngobrol. Kita yang makasih udah diundang ke sini. Iya. Semoga Oksigen Denim dan kakak-kakaknya sukses terus. Amin. Kakak-kakaknya juga sehat terus, bisa memajukan Oksigen Denim, bisa jadi brand yang terkenal, mungkin bisa sampai seluruh dunia. Amin. Makasih banyak. Begitulah teman-teman. Terima kasih udah menonton. Dadah. Bye-bye.